Saya mulai cerita awal saya bagaimana sehingga saya bisa berganti profesi ya dari seorang tukang potong ayam atau butcher sehingga bisa menjadi tukang las atau welder di Polandia. Oke, ceritanya berawal dari waktu itu sekitar awal-awal September di perusahaan sebelumnya atau perusahaan ayam tersebut. Salah satu departemen tempat saya bekerja itu ditutup. Waktu itu di tempat saya bekerja atau departemen di perusahaan ayam tersebut ada namanya departemen Jointa ya. Di situ pekerjaan saya di departemen Jointa itu sebagai tukang potong artinya bukan motong ayam ya, tapi motong daging ayam yang sudah bersih. Waktu itu saya memotong bagian dada ayam menjadi beberapa bagian ya. Breast orang bilang ya, artinya dada ayam. Itu saya potong menjadi beberapa piece. Dan selanjutnya akan diproses menjadi satu produk. Saya kurang ingat waktu itu ukurannya. Nah, dalam prosesnya di awal-awal September departemen tersebut bukan ditutup ya, artinya pekerjaan berkurang sehingga karyawan yang bekerja di dalamnya termasuk saya dipindahkan ke departemen sosis waktu itu. Nah, di departemen sebelumnya atau yang saya sebut Jointa itu saya sebenarnya sudah nyaman ya dengan pekerjaan itu. Artinya di situ saya bekerja hampir 9 bulan. Tidak pernah dipindah ke departemen lain. Di situ saya merasa nyaman, kemudian pekerjaannya juga sudah sedikit banyak saya kuasai. Walaupun seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya bahwa di departemen itu butuh skill kecepatan memotong, di mana kita harus menembus target ya sekitar 100 kg per jam, dan itu semua sudah bisa saya lalui dengan sangat gampang ya. Nah, tetapi mulai pada bulan September awal itu dengan alasan departemen tersebut jarang mendapat order, atau waktu itu kalau tidak salah infonya ordernya sedikit ya, sehingga ada pekerjaan di tempat itu tapi jumlahnya tidak banyak, sehingga kadang kita kerja dalam seminggu itu 1-2 jam kita dipindah lagi ke departemen lain, sehingga terakhir kita diputuskan untuk pindah departemen ke sosis karena memang di sosis banyak pekerjaan ya. Nah, dari titik itulah di departemen baru ini saya sepertinya kurang bisa menyesuaikan diri ya. Sampai waktu itu saya mengeluh tidak suka dengan pekerjaan di sosis, mulai dari suasana kerjanya, kemudian orang-orangnya yang kurang kooperatif ya. Di departemen sosis itu orang-orangnya kurang bisa bekerja sama ya. Artinya mereka tidak suka dengan kehadiran orang-orang baru ya. Saya termasuk orang baru di sana. Itu yang akhirnya membuat saya sedikit tidak tahan dengan suasana itu. Sampai saya mengeluh ke koordinator saya. Waktu itu saya dikasih harapan oleh koordinator saya bahwa di sosis ini mungkin sambil menunggu aktifnya kembali departemen yang lama atau Jointa ya, itu ada
kabar kalau dia akan mendapatkan kontrak lagi, sehingga Departemen Jointa akan banyak mempekerjakan orang lagi ya. Nah itu yang saya tunggu. Cuma dalam perjalanan ternyata saya tidak tahan begitu ya. Sehingga akhirnya waktu itu saya sambilan mencari info-info di internet, salah satunya lewat Facebook. Nah, di situ ternyata banyak saya temukan lowongan-lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang sudah ada di Polandia ya. Jadi setelah saya lihat di situ banyak sekali lowongan dari perusahaan lain ya bagi teman-teman yang ada di Polandia, dan tinggal kita menghubungi nomor yang tertera. Kalau teman pernah menemukan di Facebook ada namanya Job Locker Polandia. Di situ banyak para user atau employer Polandia yang maupun broker ya. Artinya di sini banyak semacam broker yang menawarkan pekerjaan bagi yang sudah di Polandia dan tidak mempermasalahkan apakah teman-teman yang sudah di Polandia ini visanya masih hidup ataukah sudah mati ya. Jadi di situ saya temukan ada beberapa employer atau agensi atau broker yang menawarkan pekerjaan kepada orang yang sudah di Polandia walaupun kondisi orang tersebut entah visanya mati atau sudah tidak istilahnya ya, misalkan tidak punya kontrak pekerjaan dengan perusahaan. Artinya mungkin teman-teman yang sedang menganggur di Polandia ya, walaupun kondisi visanya sudah mati, itu boleh mendaftar di lowongan tersebut ya. Nah sehingga waktu itu di salah satu lowongan saya temukan ada yang mencari welder atau tukang las ya. Nah, saya waktu itu seingat saya mulai chatting dengan broker tersebut ya. Dia mencari waktu itu tukang las yang ada pengalaman di Lasmik. Seperti apa yang saya kerjakan sekarang ya. Tapi terus terang teman-teman ya, waktu itu saya hanya iseng-iseng. Artinya ada saya sedikit berbohong begitu ya. Ketika dia menanyakan apakah kamu punya pengalaman di Lasmik, ya saya ceritakan saja. Ya saya punya kurang lebih 1,5 tahun ya, saya bilang seperti itu ya. Walaupun sebenarnya secara pribadi pengalaman lasmik saya juga tidak banyak ya. Memang pernah saya dulu waktu di Indonesia, saya memang basicnya waktu di Indonesia itu adalah welder ya, tukang las. Hanya saja kebanyakan saya di lapangan itu menggunakan las listrik atau SMAW ya. Cuma saya waktu itu yang memberanikan diri saja. Dengan beberapa pertanyaan itu saya mengatakan ya saya bisa lasmik. Saya udah punya pengalaman kurang lebih 1,5 tahun. Dan las SMAW ya 10 tahun lebih. Itu yang saya bilang sama broker tersebut ya. Sehingga akhirnya waktu itu dia menyuruh saya menunggu kapan kamu bisa berangkat, artinya kapan saya harus menemui orang ini ya yang menjadi broker ini. Sehingga waktu itu saya tetap komunikasi sampai kalau tidak salah pertengahan September ya, tanggal 14 September saya berjanji untuk bertemu dengan orang ini. Waktu itu saya berangkat dari tempat
tinggal lama ya, atau di hostel lama, itu namanya di kota Olsztyn, tempat saya bekerja ayam itu ya. Itu saya berangkat jam 6 pagi. Waktu itu saya janji ketemu di Puoc namanya ya. Itu perjalanannya menggunakan kereta api dari Olsztyn ke Warsawa. Kemudian dari Warsawa ke, lupa saya waktu itu namanya ya. Kalau tidak salah saya naik kereta api sekitar 3 kali. Ya, 3 kali saya naik kereta api. Sampai akhirnya saya tiba di kota Puoc namanya ya. Nah, di stasiun kereta api Puoc itulah saya dijemput ya oleh agensi tersebut, dan ternyata yang menjemput saya bukan orang yang saya hubungi pertama kali di job locker tersebut ya. Jadi ternyata dia itu hanya seorang broker. Jadi dia menghubungkan kita dengan agensi lain begitu ya. Tapi nggak masalah ya waktu itu, sehingga saya kalau tidak salah saya berangkat jam 6 pagi dari kota Olsztyn ya. Saya nyampe di kota Puoc itu, di stasiun kereta api Puoc itu sekitar jam 4 sore. Itu sudah hampir gelap di sini ya. Nah, di sana saya dijemput oleh agensi lain ternyata. Artinya orang saya hubungi itu malah saya nggak pernah ketemu sampai sekarang teman-teman ya. Yang saya hubungi lewat HP tersebut. Saya dijemput oleh agensi yang ada di kota tersebut. Waktu itu saya dibawa ke sebuah penginapan, istilahnya hostel juga. Nah, di situ saya ketemu 3 orang teman Indo ya, yang juga menceritakan hal yang sama dengan saya. Ternyata dia juga ke tempat itu dasarnya dari broker yang saya ceritakan tadi ya. Jadi mereka dapat info dari lowongan yang ada di job locker Polandia, kemudian orang tersebut yang dihubungi. Nah, ternyata sampai di sana juga dia ditaruh dengan agensi yang menjemput saya ke stasiun kereta api tadi ya. Disitulah saya dapat banyak cerita ya dari teman itu. Dia sih waktu itu bukan bekerja sebagai welder ya, tapi waktu itu dia, teman ini kalau nggak salah namanya Mas Sarkowi ya. Itu di situ saya banyak cerita. Dia ceritakan sejarahnya. Artinya dia malah menyarankan saya, kenapa kamu harus datang ke sini. Ini saya malah mau pergi katanya kan. Di situ saya mulai bimbang teman-teman ya. Ada rasa takut gitu ya. Artinya dia waktu itu menurut ceritanya Mas Sarkowi ini, dia dijanjikan pekerjaan di perusahaan baut, kalau nggak salah ya, perusahaan baut. Dia cerita ke saya kalau waktu itu dia dijanjikan pekerjaan dengan gaji 16 zloty per jam. Tapi dalam kenyataan ternyata dia menerima gaji itu 13 zloty per jam. Padahal menurut cerita Mas Sarkowi ini, di perusahaan sebelumnya, artinya yang dia tinggalkan itu, dia dapat gaji 15 zloty per jam tanpa potongan mes. Nah, malah di tempatnya yang sekarang, artinya yang tempat saya juga mau dipekerjakan itu ya, cuma sebagai welder waktu itu, dia malah digaji hanya 13 zloty per jam, kemudian dipotong mes. Itu yang membuat dia menyarankan saya, kalau bisa Mas,
balik dah ke agensi sebelumnya katanya. Di sini nanti Mas apa namanya takut nyesel nanti katanya gitu. Di situ yang akhirnya bikin saya ragu. Saya ingat waktu itu saya di sana itu Rabu sore ya. Kemudian saya menginap semalam di itu. Jadi saya sudah ada kecurigaan memang dengan agensi yang di Puas itu ya. Waktu dia mencarikan saya penginapan, itu dia membawa saya dari satu penginapan ke penginapan lain, tapi tidak dapat begitu. Nah, sehingga akhirnya baru saya tahu dia kayaknya terpaksa sekali menaruh saya di penginapan yang ada teman-teman Indonesianya begitu. Nah, syukurlah dalam keadaan itu mungkin pikir mereka kalau saya ditaruh di tempat yang sama dengan teman-teman yang Indo, apa cerita-cerita jelek mereka akan ketahuan begitu, dan memang kenyataan seperti itu ya. Ternyata di situ saya dapat info-info yang kurang bagus ya. Itu akhirnya yang buat saya ragu teman-teman ya. Nah begitu pagi, Kamis pagi, ingat saya waktu itu, saya sebenarnya sudah ada rencana mau balik ke agensi lama ya. Artinya yang ayam yang di Olsztyn, di kota Olsztyn waktu itu. Nah cuma namanya jalan hidup teman-teman ya. Saya ingat waktu itu Kamis pagi, tanggal 15 September ya, kurang lebih. Karena memang saya berangkat dari kota Olsztyn itu jam 14 September 2021. Saya ingat waktu itu di penginapan yang ada di Puoc, kota Puoc itu, Kamis pagi sudah mulai ada keraguan-raguan waktu itu. Antara saya mau balik ke agensi lama yang di Olsztyn atau saya stay di situ. Saya waktu itu disuruh menunggu sampai hari Senin waktu itu oleh agensi yang di kota Puos itu ya. Karena katanya tesnya diundur sampai hari Senin. Itu yang buat saya, aduh berapa lama saya harus nunggu ini begitu. Artinya untuk menghadapi tes menjadi welder ya di perusahaan yang yang mau saya ditempatkan oleh agensi tersebut. Saya disuruh menunggu sampai hari Senin waktu itu. Itu yang bikin saya sedikit ragu ya, karena kalau ada kepastian kita lolos tes mungkin saya tidak masalah menunggu ya. Tapi karena waktu itu saya masih ragu, karena tesnya akan menggunakan LASMIC. Sampai waktu itu di job description-nya ya, dia menjelaskan kalau saya akan dites itu dari posisi 2F sampai dengan 3F, kemudian 2G sampai dengan 3G ya. Jadi melihat itu saya ada keraguan-raguan waktu itu. Jadi saya harus menunggu dengan ketidakpastian begitu ya. Kalau nanti saya lolos, alhamdulillah, kalau tidak, nah itu yang saya pikirkan waktu itu. Cuma sebelum saya memutuskan kembali ke agensi lama, ingat saya pagi Kamis itu, saya dapat lagi di job locker itu ya, di Facebook, ada salah satu agensi dari Ceko itu menawarkan juga untuk posisi yang sama, welder ya, LASMIC. Kemudian saya iseng-iseng waktu itu menghubungi nomor tersebut ya. Kemudian saya telepon pagi, ingat saya. Kemudian diangkat. Dan kemudian waktu itu komunikasinya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi saya langsung bercakap-cakap lewat HP. Sebentar saja, dan benar katanya. Waktu itu dia menawarkan kalau kamu mau datang, kamu bisa saya jemput katanya. Artinya agensi yang ada di Republik Ceko ini siap menjemput kita yang ada di Polandia. Yang penting kita mau datang ke titik penjemputan. Waktu itu saya jelaskan bahwa saya ada di kota Puas waktu itu.
Tapi dia mengatakan agensi ini kalau kamu mau dijemput, usahakan kamu menuju ke daerah terdekat dengan perbatasan Ceko Polandia ya. Nah, sehingga waktu itu saya seperti adu nasib ya, artinya sekalian basah begitu. Sempat saya berpikir waktu itu seandainya ambil hal-hal terburuk akan terjadi, ya paling mungkin saya waktu itu akan pulang gitu. Artinya tiba-tiba misalkan terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan di jalan, apakah agensi yang ada di Ciko ini asli atau tukang tipu ya. Itu waktu itu saya ikut saja itu. Artinya kayak orang apa istilahnya ya, spekulasi begitu ya. Hanya benar waktu itu saya mengikuti arahan dari agensi yang ada di Ceko itu ya. Waktu itu dia menyuruh saya datang ke perbatasan, dan saya cek di Google Map waktu itu ya, kalau perbatasan stasiun yang paling dekat dengan perbatasan Ceko itu ada namanya stasiun kereta api Jeleniagura ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di tiket perjalanan saya ya. Itu dari kota Puoc ke sana itu saya naik kereta api kurang lebih 4 kali teman-teman. Ya, 4 kali ingat saya. Itu dari stasiun kereta api Puoc, kemudian ke Kutno namanya. Dari stasiun Kutno ke stasiun kereta api Poznan. Kemudian dari Poznan waktu itu ke Wrocław ya. Ya, dari Wrocław ke Wrocław, baru dari Wrocław ke Jeleniagura. Itu kurang lebih 4 kali naik kereta api teman-teman, ganti kereta api ya. Itu saya berangkat dari kota Puoc itu sekitar kalau tidak salah jam 2 siang lah ya. Ya, kurang lebih jam 2 siang. Sehingga saya nyampe di stasiun kereta api yang paling dekat dengan perbatasan Republik Ceko itu namanya Jeleniagura. Itu sekitar jam 11 malam ya, kurang lebih. Jam 11 malam pas setengah 12 malam lah ya kurang lebih. Itu bayangkan teman-teman. Itu sudah apa istilahnya, dalam posisi saya antara iya dan tidak waktu itu. Kalaupun seandainya ternyata itu agensi nipu, artinya sampai saya di perbatasan Polandia Republik Ceko itu ternyata agensinya tidak menjemput saya. Itu waktu itu saya sudah mikir ya udah, saya akan balik lagi ke agensi lama begitu. Akhirnya waktu itu saya berangkat dan nyampe di Jeleniagura namanya. Jadi stasiun yang paling dekat dengan perbatasan Ceko dengan Polandia itu namanya stasiun kereta api Jeleniagura. Saya nyampe setengah 12 kalau nggak salah ya, setengah 12. Kemudian saya menunggu di situ, saya bel itu agensinya lagi. Oh, mungkin kamu nunggu agak lama katanya. Karena ternyata sopir yang berangkat itu agak telat dikasih tahu begitu. Artinya dia ngasih tahunya itu ketika saya sudah nyampe di Jeleniagura. Artinya mungkin agensinya ini juga mau memastikan, artinya memastikan saya ini benar enggak saya datang ke titik penjemputan itu begitu. Artinya di situ ada istilah apa ya? Ya kita saling tidak percaya begitu. Nanti jangan-jangan setelah disiapkan sopir penjemputan, malah saya nggak datang. Mungkin agensinya mikir seperti itu teman-teman ya. Sehingga waktu itu benar saya sampai foto itu
lokasinya, biar dia yakin si bos agensi ini bahwa saya sudah nyampe di Jeli Niagara itu ya. Dan dia bilang kamu akan nunggu lumayan lama katanya karena ini sopirnya masih dalam perjalanan. Dan benar teman-teman ya, dari setengah 12 itu dia nyampe di titik tempat saya mau dijemput itu sekitar jam 1 malam teman-teman ya. Itu ingat saya dia datang, dan bukan agensi itu yang jemput saya tapi saya suruhannya ya. Dan katanya itu sudah biasa apa istilahnya, dia gunakan untuk jemput-jemput orang begitu ya. Waktu itu saya masih ada was-was begitu ya. Artinya saya waktu itu dalam kondisi pertama bisa mati, kemudian apa istilahnya, kita akan melewati batas negara begitu ya. Ada kekhawatiran ya dalam hati saya, jangan-jangan nanti di perbatasan kita dicek segala macam begitu. Semua saya diskusikan dengan pihak agensi ini lewat HP ya. Dia bilang mudah-mudahan tidak ada katanya. Dan benar ya, waktu itu saya berangkat dari Jeli Niagara itu. Saya tidak ingat waktu itu malam saya begitu naik mobil, saya langsung tidur ya. Saya kecapean begitu. Sempat diajak saya mampir waktu itu di satu minimarket sambil dia isi minyak. Jadi waktu itu sudah jam berapa? Sekitar jam 2 pagi kayaknya. Hanya itu yang saya ingat. Saya cuma ikut masuk ke minimarket itu untuk numpang ke toilet kencing ya. Itu seingat saya. Kemudian saya masuk lagi ke mobil. Itu karena malam teman-teman ya. Saya dalam hati itu masih dalam keraguan-raguan ya, sudah kalau memang ini nasib saya pasrah begitu. Tetap dalam hati saya ya udah, seburuk-buruknya spekulasi saya ini nanti paling saya pulang gitu aja dalam hati saya. Tapi alhamdulillah ya, begitu saya dibangunkan itu tiba-tiba sudah nyampe di Ceko, di lokasi penginapan agensi tersebut ya. Saya kalau nggak salah waktu itu nyampe sekitar jam 3 pagi. 3 pas setengah 4 pagi waktu itu. Jadi saya tidurnya di dalam mobil teman-teman ya. Itu betul-betul spekulasi yang apa istilahnya ya. Yang kalau orang bilang itu pasrah begitu ya dengan keadaan itu ya. Akhirnya saya nyampe di penginapan, artinya penginapan yang memang disediakan untuk teman-teman yang bekerja untuk agensi tersebut ya. Dan alhamdulillah di situ saya ketemu 2 orang teman Indo yang sudah duluan bekerja di sana, welder juga, namanya Mas Hafid sama Mas Sabto waktu itu. Itu yang kalau teman-teman lihat ada di video saya sebelumnya, saya mengatakan latihan lasmik di Polandia. Itu sebenarnya bukan di Polandia teman-teman ya, itu di Republik Ceko ya. Jadi kebetulan agensinya ini artinya agensi yang mau memberi kita pekerjaan welder atau tukang las ini punya bengkel sendiri begitu. Nah, bengkel tersebut digunakan untuk melatih teman-teman yang mau bekerja di perusahaan yang ada kerjasama dengan agensi tersebut. Jadi sistemnya begini teman-teman ya. Agensi ini menyiapkan tenaga untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan relasinya begitu. Waktu itu
eh, agensi yang di Ceko ini bekerja sama dengan perusahaan lokomotif kereta api ya. Itu eh, sebelum para tukang las masuk atau ikut tes di perusahaan lokomotif kereta api tersebut, dia diperbolehkan ikut latihan dulu di bengkel agensi tersebut ya. Alhamdulillah saya di situ dikasih apa istilahnya, karena saya memang udah minta seperti itu ya, sebelum tes saya harus dapat latihan dulu karena memang menurut pribadi saya masih nol saya di Lasmik waktu itu ya. Itu kalau nggak salah saya hari Jumat ya, saya kan nyampe Jumat pagi karena berangkat dari kota Płock Polandia itu jam 2 siang ya, Kamis 15 September. Saya nyampe di Ceko itu Jumat pagi 16 September itu ingat saya. Dan perusahaan rekanan atau yang saya katakan perusahaan lokomotif kereta api, rekanan agensi tersebut setiap minggu mengadakan tes bagi welder yang mau masuk itu hari Senin. Nah sehingga saya waktu itu dibilang udah kamu latihan saja dulu untuk menghadapi tes hari Senin katanya ya. Nah sehingga waktu itu saya alhamdulillah dapat kesempatan latihan beberapa kali. Dari Jumat sampai Senin waktu itu saya dapat latihan sekitar 3 kali ya, sejam perharinya. Sampailah saya hari Senin pagi waktu itu diantar oleh salah satu karyawan agensi tersebut ya ke tempat perusahaan lokomotif kereta api tersebut di kota Nimbuk namanya, Republik Ceko. Jadi waktu itu dari lokasi mes agensi ke perusahaan lokomotif tersebut kurang lebih 20 menit pakai mobil ya, kita dijemput waktu itu. Nah sampailah saya ikut tes waktu itu, ingat saya pagi Senin, tanggal berapa jadinya itu, saya tes hari Senin, Jumat tanggal 16, 17, 19 berarti. Saya tes di perusahaan tersebut tanggal 19 September ya. Bayangkan teman-teman, saya tidak pernah ada pengalaman di Lasmik, baru latihan beberapa kali, kemudian dites waktu itu di perusahaan kereta api tersebut, itu langsung tes posisi 2F. Cuma dengan 3 layer ya, jadi bukan 1 layer, langsung 3 layer. Dan itu yang memang saya latih selama beberapa kali latihan. Sayangnya saya belum lolos waktu itu ya. Ingat saya Senin pagi, saya agak kecewa juga. Tapi tidak masalah sebenarnya, kata bos agensi. Saya waktu itu dijanjikan untuk kalaupun tidak lolos di welder, untuk sementara saya mau ditempatkan di bagian gerinda waktu itu, kalau nggak salah katanya gerinda atau di perakitan katanya. Nah cuma saya disuruh nunggu waktu itu yang mulai bikin saya ragu ya. Jadi saya mikir waktu itu saya sudah beberapa hari ini tidak bekerja begitu kan, yang namanya proses gitu kan. Akhirnya waktu itu mulai ada keraguan lagi dalam diri saya, menunggu lagi untuk tes minggu depan. Kalau agensi sih maunya waktu itu tidak masalah sebenarnya, artinya sementara saya menunggu untuk tes itu saya dikasih pekerjaan di bengkel agensi waktu itu. Dan sempat saya memang kerja 2 hari ya, itu ada beberapa pekerjaan di bengkel agensi tersebut. Jadi sambil saya latihan, saya sambil bekerja, itu maksudnya agensi ya.
Nah cuma di situ saya, namanya perjalanan ya, ternyata teman Indo yang ada di situ yang saya bilang tadi namanya Mas Hafid dan Mas Sabto juga, eh, padahal mereka sudah diterima di perusahaan lokomotif itu ya, dan mereka sudah bekerja sebenarnya, cuma tidak tahu kenapa mungkin mereka eh, alasannya nggak tahan dan sebagainya sehingga mereka balik ke Polandia, mau balik begitu. Itulah yang lama-lama saya diskusi dengan teman ini nih, Mas Hafid ini. Akhirnya saya mikir ya udah saya baliklah ikut ke Polandia, saya bilang begitu. Akhirnya eh, saya dalam hati juga mikir ya sudah saya ikut balik ke Polandia begitu. Tapi sebelum balik ke Polandia, eh, ada saya dapat info dari Mas Sabto ya, agensi yang sebelumnya tempat dia bekerja juga, ada agensi tukang las welder ya. Saya minta nomornya sama Mas Sabto. Artinya ketika saya balik ke Poland ini biar ada yang saya tuju begitu. Karena nggak mungkin saya balik lagi ke agensi lama karena sudah sekian hari saya tinggalkan pekerjaan. Yang jelas saya pasti sudah dipecat di sana, dan memang benar ada pemberitahuan waktu itu datang dari koordinator saya yang di perusahaan ayam ya, kalau saya itu sudah dikeluarkan begitu. Saya mikir waktu itu ya udah yang penting saya ada tempat balik ke Polandia. Nah, inilah nomor agensi yang tempat saya bekerja sekarang ini yang saya hubungi begitu. Nah, waktu itu saya hubungi lewat WA ya. Dan waktu itu dia menawarkan gaji waktu itu kalau nggak salah 19 zloty ya, dan memang itu yang dia kasih ke kita. Saya mikir ya sudahlah, padahal kalau gaji welder di Polandia ini rata-rata 24 ke atas ya, 24 zloty. Cuma waktu itu saya berpikir, saya nanya itu kalau di sana ada tes enggak, saya tanya begitu agensinya. Ada, cuma tidak terlalu menjadi pertimbangan katanya, yang penting bisa ngelas intinya begitu. Dan benar waktu itu akhirnya ingat saya balik hari Jumat dengan Mas Hafid ya. Kalau Mas Hafid waktu itu dia dapat undangan tes di kota Gliwice namanya untuk jadi welder juga. Nah saya waktu itu ikut Mas Hafid sampai ke kota Gliwice ya. Di situ saya nginep semalam. Nah pagi Sabtunya saya baru lolos ke agensi tempat saya bekerja sekarang ini. Dia tinggal di kota Skinek namanya. Itu dari Ceko kita naik kereta api berapa kali ya, dari tempat tinggal ke Nimbuk ke Kolin kalau nggak salah waktu itu namanya Kolin Bohumin udah 3 kali, Bohumin Wrocław 4 kali ya, Wrocław ke Gliwice 5. Jadi bayangkan teman-teman ya, dari sampai ke Gliwice kita ada 5 kali naik kereta api, bayangkan. Nah kita nginap di situ semalam sama Mas Hafid. Mas Hafid stay di Gliwice untuk ikut tes di sana. Nah saya lolos ke sini ke Skinek waktu itu 2 kali naik kereta api ya. Itu balik lagi ke dari waktu itu dari, kalau tidak salah dari Gliwice ke Wrocław. Nah dari Wrocław saya langsung ke Skinek waktu itu ya. Itu saya Sabtu pagi berangkat. Sehingga nyampailah saya di kota Skinek itu sekitar siang lah waktu itu ya. Nah dijemputlah saya sama bos saya sekarang ini, bos agensi saya namanya Ulin ya. Tahu Ulin mana?
kebetulan dia punya keluarga atau istri orang Filipina, jadi dan bisa bahasa Inggris semua, jadi enak saya komunikasi begitu ya. Nah, saya dijemput di stasiun kereta api Skinek waktu itu sekitar siang lah waktu itu. Nah, dia banyak cerita waktu itu kalau dia punya banyak tenaga dari Indonesia begitu. Nah, itu yang bikin saya tambah senang juga, dan benar saya dibawa ke rumahnya langsung yang dia khususkan untuk teman-teman tenaga kerja dari Indonesia. Di situ saya banyak cerita-cerita, banyak dapat informasi dari teman-teman di Indonesia ya, dari Indo. Dan rata-rata mereka ternyata orang-orang lama begitu ya, pemain lama begitu. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang minimal 5-6 bulan. Jadi tidak ada yang apa istilahnya, yang sebentar begitu. Artinya ini menjadi gambaran buat saya kalau rata-rata teman ini bisa bertahan di agensi tersebut, artinya mereka tidak pernah pindah-pindah. Itu berarti saya bisa simpulkan agensi ini bagus begitu. Dan di situ saya dapat info rata-rata mereka itu bebas hostel, artinya tidak bayar tempat tinggal ya. Dan mereka ditempatkan di banyak jenis perusahaan. Jadi teman-teman Indonesia yang ada di Skinek itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 10 orang lebih ya, itu dalam satu rumah mereka dikhususkan di sana. Jadi rumah punya bos ya, bos agensi kita, dan di situ mereka gratis, tidak bayar sewa, mereka hanya bayar untuk iuran sampah dan sebagainya, hanya dikenain berapa waktu itu. Dan rata-rata mereka betah. Ini menjadi motivasi saya, oh berarti memang agensinya bagus begitu. Dan rata-rata mereka punya mobil teman-teman ya. Dari 10 orang itu ada 3 mobil di sana yang mereka punya. Artinya teman-teman Indo sudah bisa beli mobil di sini begitu. Ini menjadi gambaran buat saya, oh berarti memang ya, perusahaannya bagus. Artinya agensinya bagus begitu ya. Kalau sudah sampai ada yang bisa bertahan setahunan lebih, itu berarti memang agensinya bagus begitu. Itu dalam hati saya. Nah, sehingga waktu itu saya tidak masalah walaupun saya posisi welder begitu, dengan gaji segitu itu tidak masalah menurut saya, karena saya harus dapat free hostel begitu, artinya bebas biaya tempat tinggal begitu. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Cuma ternyata posisi untuk welder ini tidak di Skinek, itu di kota yang tempat saya tinggal sekarang ini, namanya Virsovo ya. Itu sekitar 1 jam perjalanan dari Skinek, dan pedalaman sekali tempatnya teman-teman. Jadi tempat saya sekarang ini sangat pedalaman ya ini. Tapi alhamdulillah suasananya cukup apa istilahnya, nyaman begitu ya. Kita dikasih dapur sendiri, kemudian lengkap dengan alat-alat yang ada di dapur ini, boleh kita pakai ya. Ini yang penting dibersihkan saja, itu